Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah secara online di GKI Banjarnegara. Kiranya Tuhan memberkati. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita memasuki hak teduh sejenak. Marilah kita mulai ibadah kita. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Aku hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Dan kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Sebagaimana Engkau memilih dan mengurapi Daud. Teguhkanlah dan dapatkanlah aku dengan tangan kasih-Mu. Sebab Tuhan sajalah perisai dan perlindunganku. Hanya Dialah Raja Israel yang Maha Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah Advent ini dengan pengakuan bahwa Bapa Sang Pencipta, Yesus Sang Penebus, dan Roh Kudus Sang Penolong menyertai dan memimpin persekutuan kita. Lilin Advent yang keempat menyimbolkan kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Biarlah dalam Advent ini kita mengingat dan mensyukuri betapa kedatangan yang dinantikan adalah kedatangan yang berselimutkan kasih. Mari kita berdoa dan mencerahkan diri kita kepada Tuhan.
Bapa yang Maha Kasih, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, oleh karena penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami dapat kesempatan untuk hari ini dapat beribadah meskipun secara online. Bapa Surgawi, dalam langkah hidup kami sepanjang minggu ini, banyak hal yang kami perbuat yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Baik tutur kata kami, perbuatan kami yang menyakiti sesama kami, dan bahkan hati Tuhan. Dan dalam kesempatan ini, kami datang bersujud di hadirat-Mu, memohon pengampunan atas dosa-dosa yang telah kami lakukan. Tuhan, dengan kerendahan hati, kami memohon kiranya Tuhan senantiasa memimpin langkah kami untuk hari-hari selanjutnya, sehingga hidup kami lebih baik dan setia serta takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, marilah kita menyiapkan diri menyambut firman Tuhan melalui doa, memohon penyertaan dan pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk segala kasih karunia yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kami mau memakai waktu ini dengan serius. Kami mau memakai waktu ini untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya melaluinya firman Tuhan berakar di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah yang baik melalui kehidupan setiap kami. Kami memohon, ya Roh Kudus, terangilah hati kami, bukakanlah mata hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menangkap apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka firman Tuhan. Bacaan hari ini diambilkan dari Injil Lukas, pasalnya yang pertama,
ayatnya yang ke-26 sampai yang ke-38. Lukas pasalnya yang pertama ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan juga memeliharanya di dalam kehidupan setiap kita. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menurut Anda, dikasihi dan berkenan di hadapan Tuhan itu sebuah sukacita atau sebuah malapetaka? Ya, belum pernah pikir ya. Apakah dikasihi dan berkenan di hadapan Tuhan, menerima kasih karunia-Nya, berarti hidup Anda akan lebih menyenangkan, hidup Anda akan lebih mudah, atau justru menjadi semakin sulit, menjadi semakin berat? Yang mana menurut Anda? Nah, di dalam minggu Advent keempat ini kita mau hendak bersama merenungkan, merefleksikan pertanyaan ini ketika kita merenungkan kisah Maria. Kita membaca kisah Maria berjumpa dengan malaikat Gabriel. Kisah ini diawali dengan Tuhan mengutus malaikat itu pada Maria, dan kita membaca dari sapaan-sapaan Gabriel bahwa Maria ini adalah pribadi yang berkenan dan dikasihi Allah. Dia berkenan di mata Tuhan. Dan menarik tapi kalau kita melihat apa yang menjadi respon pertama Maria. Dia menjadi terkejut dan bertanya-tanya, kenapa ya ini malaikat Tuhan datang? Kenapa malaikat Tuhan muncul di hadapan saya? Waduh, aku berkenan di hadapan Tuhan. Wah, ada maksud apa ini di belakangnya? Ada maksud besar apa di belakangnya? Apakah Maria mungkin berpikir, mati aku kedatangan malaikat Tuhan. Mau apa ini Tuhan?
Nah, kita tidak tahu. Tapi kita mendengar bahwa kita membaca bahwa Maria memang menerima sebuah berita yang dahsyat. Jangan takut Maria, begitu kata malaikat. Engkau dikasihi Allah, kau menerima kasih karunia Allah, dan karena itu engkau akan melahirkan seorang anak yang akan menjadi hebat dan besar. Seorang anak yang akan menerima tahta Daud, menjadi raja atas kaum keturunan Yakub. Kerajaannya akan ada sampai selama-lamanya. Tidak berkesudahan. Ini menunjukkan berarti bahwa kerajaan itu begitu perkasa, begitu baiknya, sehingga tidak ada yang dari luar yang akan mengalahkannya, dan tidak ada orang-orang di dalam kerajaan itu yang juga akan menggulingkan pemerintahan raja ini. Anak laki-laki itu akan menerima penghormatan yang luar biasa, menjadi anak Allah yang maha tinggi. Bahkan Gabriel berkata ia harus dinamai Yesus. Yesus sendiri dalam bahasa Ibraninya dari kata Yesua yang akar katanya berarti penyelamat. Bukankah ini menjadi tanda-tanda juga yang signifikan dan dahsyat bahwa inilah Mesias, inilah penyelamat yang dinantikan bangsa Israel selama berpuluh-puluh tahun. Berita ini sukacita atau malapetaka? Menyenangkan atau tidak menyenangkan? Sebab sesungguhnya ada satu ganjalan Maria. Dan bukankah itu yang menjadi fokus Maria? Dia tidak berfokus pada apa yang diberitakan malaikat Gabriel, bersyukur, oh ya ini Mesias akan datang dan lain-lain. Bukan itu yang fokus pertama dia saat itu. Fokus Maria adalah apa yang menjadi ganjalan dan tantangannya. Aku ini belum bersuami. Aku ini belum menikah. Aku ini masih perawan. Bagaimana mungkin aku bisa memiliki seorang anak? Bagaimana mungkin aku akan mengandung seorang laki-laki, seorang anak laki-laki yang akan menjadi penyelamat Mesias itu? Nah, saudara-saudara, kita diuntungkan karena kita tahu akhir ceritanya. Kita diuntungkan karena kita tahu pada akhirnya nanti Maria akan melahirkan bayi itu dengan selamat, tanpa kurang suatu apapun. Bahkan kelahirannya nanti dielukan paduan suara malaikat. Anak ini akan tercatat benar-benar di dalam sejarah sebagai Kristus Juru Selamat. Dan nama Maria sendiri pun akan dikenang, diagungkan oleh gereja, oleh banyak orang, oleh generasi-generasi orang. Tetapi saat itu Maria tidak mengerti. Maria tidak tahu itu semua. Bagi kita kisah ini mungkin momen ini menjadi biasa. Ya, momen menyenangkan mungkin, tidak menegangkan, gitu ya, membawa sukacita malah. Tetapi mungkin bagi Maria ini justru menjadi momen yang membuat dia merasa begitu stres secara berat sekali. Bayangkan saudara-saudara, karena malaikat Gabriel kemudian menjelaskan kamu akan mengandung karena Roh Kudus. Kamu yang masih perawan ini akan mengandung dari Roh Kudus. Saudara, mari kita coba berimajinasi sejenak. Mungkin sebagian di antara Anda punya anak perempuan, atau mungkin punya bisa membayangkan bahwa punya anak perempuan seperti apa. Bayangkan jika suatu kali anak Anda, atau mungkin saudara Anda perempuan datang kemudian bercerita, "Mah, Pah, Kak, aku hamil." Tentu kaget ya, "Wah, hamil? Kok bisa?" "Oh, enggak perlu khawatir. Aku hamil karena Roh Kudus kok, bukan karena main sama laki-laki, bukan karena aku melakukan hubungan di luar nikah, tetapi karena Roh Kudus, Roh Tuhan yang dalam tanda petik menghamili aku sehingga bayi ini kukandung." Kira-kira apa respon saudara? Apakah saudara akan, "Oh haleluya, puji Tuhan, kamu diberkati ya,
Kenapa ini? Wah, ini pasti anak spesial. Gitu. Atau justru Anda akan ngeplak atau memukul anak itu lalu memarahinya. Kamu kok bawa nama Tuhan sembarangan? Atau malah mungkin yuk kita bawa rumah sakit jiwa, kita periksa ini. Jangan-jangan dia berhalusinasi. Ya, kalau nggak bohong ya berhalusinasi. Gitu ya. Karena ini sesuatu yang sangat sulit untuk dijelaskan. Ya, kita sekarang dengan iman bisa menerimanya dengan mudah. Tapi bayangkan saat itu Maria harus mengandung, Maria harus membawa janin ini, bayi ini selama 9 bulan tanpa dia bisa sungguh-sungguh memberi jawaban yang memuaskan kepada orang. Di kampung dia tinggal di kota kecil di Nazaret. Di kampung kumpul ya, beli sayur lah mungkin ya, beli sayur. Ya, ketemu ibu-ibu yang lain, "Loh, Jeng Maria, apa kabar?" "Oh, baik, sehat." Ya. "Loh, kok Jeng Maria perutnya membesar? Loh, apa hamil? Loh, kan padahal belum punya suami. Kok hamil? Siapa yang menghamili? Anaknya siapa lo itu lo?" Dan kemudian mungkin jadi gunjingan di desanya. Alkitab tidak menceritakan pengalaman Maria mengandung selama 9 bulan. Tapi kita bisa membayangkan betapa itu mungkin pengalaman yang stres sekali. Bagaimana reaksi keluarga, bagaimana reaksi pasangan, tetangga, bahkan warga sedesa. Ya, kita membaca satu bagian saja tentang reaksi Yusuf di Matius. Itu aja Yusuf hendak meninggalkan Maria awalnya, ya sebelum malaikat datang kepadanya. Tetapi kan malaikat tidak datang ke semua orang, ke warga desa itu, ke semua penduduk, ke keluarga Maria, bapaknya, ibunya, kakak adiknya. Gak ada. Ada resiko sosial komunal yang besar yang ditanggung seorang perempuan yang mengaku perawan tetapi hamil. Ada resiko dikucilkan, ada resiko ditolak, ada resiko bahkan mati. Sesuai hukum saat itu dirajam batu sampai mati. Dan itulah resiko yang harus ditanggung Maria ketika dikatakan kamu akan mengandung dari Roh Kudus, kamu yang perawan ini akan mengandung seorang anak yang nanti akan menjadi Mesias. Maria dipilih karena Maria berkenan di mata Allah, dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi pertanyaannya, apakah dikasihi Tuhan itu sukacita atau malapetaka? Saudaraku, disinilah kita mengerti bahwa dikasihi Allah berarti kita juga diminta untuk melayani Tuhan. Dikasihi Allah berarti kita juga dilibatkan di dalam sebuah proses untuk menghadirkan Yesus di dalam dunia. Maria secara spesifik dengan mengandung Yesus. Dan kita pun juga sebenarnya masing-masing diberi kepercayaan untuk menghadirkan Yesus di dalam dunia ini. Disitulah saudara-saudara kalau kita memperhatikan cerita Maria, kita bisa belajar dari Maria sebagai seorang sosok teladan. Bukan sebagai teladan sebagai seorang perempuan, bukan sekedar teladan sebagai seorang calon ibu, melainkan sebagai model seorang Kristen yang ideal. Menjadi seorang model Kristen yang patut diteladani baik oleh perempuan maupun oleh laki-laki. Apa yang mau kita teladani? Yang kita teladani adalah keberanian Maria menjawab malaikat itu, menjawab berita sukacita, namun juga tanggung jawab besar, bahkan resiko besar yang dihadirkan bersama dengan sukacita itu. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu.
Sebuah perkataan yang begitu kuat dan begitu luar biasa. Perkataan yang senada dengan apa yang nanti diucapkan Yesus di Getsemani. Perkataan yang mau berkata bahwa ini hidupku, kehendakmu yang terjadi. Maria tahu beratnya tantangan. Maria tahu beratnya pengorbanan yang harus dijalaninya ketika dia menyetujui itu. Ketika dia setuju, oke, saya mau menerima perutusan Tuhan ini. Saya mau menerima karunia Tuhan ini untuk mengandung Sang Mesias. Maria tahu itu semua. Tetapi Maria dengan berani menerima panggilan itu. Nah, saudara, mungkin kita bertanya, mengapa Maria bisa begitu berani? Bagaimana kita bisa seberani Maria menerima karunia Tuhan, kasih Tuhan dengan tanggung jawab juga? Mari kita melihat apa yang dilakukan Maria. Maria begitu berani sebab Maria memilih jalan iman. Iman yang didasarkan, kalau saya boleh berkata, pada dua hal yang diucapkan oleh Gabriel. Yang pertama adalah bahwa Tuhan yang mengasihi akan terus menyertai. Ketika Gabriel berkata, Tuhan mengasihi engkau, engkau berkenan di mata Tuhan. Gabriel juga berkata, Tuhan menyertai engkau senantiasa. Dan yang kedua adalah Maria percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Contoh Elisabet yang mandul, yang kemudian bisa akhirnya memiliki anak di usia tuanya, menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa mengubahkan situasi sesuai apa yang mau menjadi kehendaknya, apa yang mau Dia nyatakan. Karena itu kalau Maria menerima sebuah tanggung jawab lain yang rasanya begitu luar biasa, fantastis dan tidak masuk akal, Maria percaya, oke, itu akan bisa terjadi. Aku bisa mengandung tanpa pertolongan seorang suami, tanpa laki-laki, berhubungan dengan laki-laki. Ya. Karena itu Maria juga menempatkan ini di dalam proses hidupnya. Tantangan, resiko, mati, dikucilkan dan lain sebagainya yang harus dihadapinya. Dia juga percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa mengubahkan situasi ini. Tuhan bisa, kalaupun tidak mengubah situasi, Dia memakai situasi ini untuk menjadi berkat, untuk menolong aku menyatakan kehendak Tuhan, mengerjakan apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan. Karena itu bagianku hanyalah memiliki keyakinan yang teguh, memiliki ketaatan untuk melayani Tuhan dengan seutuhnya. Dan disitulah saudara-saudara, Maria menjadi sosok seorang Kristen yang ideal, yang seharusnya menjadi teladan bagi kita semua. Saudaraku, di dalam minggu Advent keempat ini, dapatkah kita berkata, Tuhan, ini hidupku, jadilah kehendak-Mu? Dapatkah kita seperti Maria juga berkata demikian sembari melangkah menjalani hidup kita, sembari mengerjakan apa yang menjadi bagian yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, sembari menjalankan, mengerjakan semua yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Ketika Tuhan memanggil kita sebagai anak-anaknya, ketika Tuhan mengasihi kita, maka Dia juga ingin kita menyatakan kasih itu kepada orang lain. Dia juga ingin supaya melalui kita Yesus itu dinyatakan, dihadirkan di tengah-tengah dunia ini. Pertanyaannya, apakah panggilan itu sukacita atau malapetaka? Apakah pemilihan Allah, tanggung jawab yang Tuhan Allah berikan bagi kita adalah sukacita atau malapetaka? Semuanya terletak pada diri kita, tergantung pada diri kita. Tergantung pada apa? Pada seberapa besar kesediaan kita untuk beriman dan bersandar penuh kepada Allah, dan kesediaan kita untuk mengizinkan Tuhan berkehendak atas hidup kita. Biarlah kita memilih panggilan Tuhan, menerima panggilan Tuhan
melihatnya sebagai sebuah sukacita, bukan sebagai malapetaka. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Marilah saat ini kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan Imam Rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Calik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, marilah kita menaikkan doa-doa syafaat kita, menyatukan hati kita bagi hal-hal di sekeliling kita yang membutuhkan cinta kasih dan perhatian kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang Engkau nyatakan kepada setiap kami. Ajari kami belajar seperti Maria, yang memberikan hidup kami, yang memberikan diri kami dipimpin di dalam kehendak Tuhan. Ajari kami untuk percaya kepada cinta kasih-Mu, bahwa di dalam segala sesuatu rancangan Tuhan adalah yang terbaik untuk kami dan juga untuk orang-orang yang ada di sekeliling dan terpengaruh melalui hidup setiap kami. Tolonglah kami ya Tuhan, kami siap menjadi hamba-hamba-Mu yang melayani dan memuliakan Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk penanganan COVID yang dilakukan oleh pemerintah dan negara kami, untuk setiap inovasi, untuk setiap upaya yang dilakukan pemerintah, orang-orang untuk menangani, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang muncul karena COVID-19. Kami bersyukur untuk setiap usaha mereka, dan kami berdoa supaya hikmat Tuhan yang terus hadir, yang terus memimpin mereka di dalam menjalankan setiap karyanya. Kami berdoa secara khusus untuk pengadaan vaksin yang sudah datang dan di dalam masa-masa untuk dicoba dan bagikan. Tuhan berkati supaya melalui setiap proses, setiap langkah yang diambil, boleh ada jalan keluar yang disediakan bagi setiap kami melewati, mengatasi krisis pandemi COVID-19 ini. Kami mau berdoa juga ya Tuhan bagi gereja-gereja-Mu di berbagai tempat di seluruh dunia yang mempersiapkan diri untuk menyambut, menyongsong datangnya Natal. Kami berdoa untuk setiap rangkaian acara yang dibuat, baik secara onsite maupun secara online. Tuhan yang berkati, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang melindungi, supaya setiap perayaan Natal, setiap kegiatan yang diadakan, semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Semuanya boleh menjadi sukacita bagi kami bersama. Dan di dalam perayaan itu kami tetap saling menjaga kehidupan satu dengan yang lainnya. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi saudara-saudari kami yang saat ini sedang bergumul, berjuang di dalam sakit penyakitnya, di dalam mengatasi pergumulan-pergumulan di dalam hatinya, kesedihan, kesepian, kemarahan, kemalasan, dan lain sebagainya. Kami berdoa supaya mereka diberikan pertolongan dari Tuhan, supaya Tuhan, hikmat Tuhan, penyertaan dan kuasa Tuhan yang menolong mereka,
keluar dari segala problema kehidupannya. Dan tidak hanya keluar, tetapi juga bertumbuh melalui itu semua. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini sedang dalam proses mencari pekerjaan atau sedang bergumul menapaki masa depannya, apa yang mau dikerjakan, karir apa yang hendak ditempuh, usaha apa yang hendak didirikan. Tuhan berkati di dalam proses itu semua, supaya yang terbaik yang Tuhan nyatakan, yang terbaik yang Tuhan tunjukkan untuk anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa-doa syafaat kami. Kami mau serahkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyatakan ungkapan syukur dan pemberian diri kita melalui pengumpulan persembahan. Nat persembahan diambil dari Ibrani 13 ayat 15 sampai dengan 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Pengumpulan persembahan di rumah memakai kantong atau amplop masing-masing atau dapat ditransfer ke rekening GKI Banjarnegara. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa Surgawi, kembali kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Tuhan, begitu besar kasih yang Engkau limpahkan, serta berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami bersehati datang ke hadirat-Mu membawa persembahan sebagai wujud syukur kami atas kasih-Mu itu. Bapa Surgawi, berikan hikmat pada anak-anak-Mu yang mengelola persembahan ini, agar senantiasa setia dan takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur. Amin.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan teruslah menjadi saksi kasih-Nya di dalam setiap langkah kehidupanmu. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan menaungi kita pada waktu siang dan melindungi kita pada waktu malam. Tuhan memeluk kita di dalam cinta kasih dan karunia-Nya. Tuhan mengenyangkan kita dengan kebaikan dan kemurahan-Nya. Amin.